Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Mungkin pagi ini kita bangun dengan hati yang tidak sekuat biasanya. Bukan karena masalah besar, tapi karena perasaan lelah yang diam-diam menumpuk di dalam hati. Melihat orang lain berjalan lebih cepat, melihat orang lain seperti lebih berhasil, dan tanpa sadar kita mulai merasa tertinggal. Firman Tuhan hari ini berkata dalam Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sahabat terkasih, ada seorang pria muda bernama Daniel. Daniel adalah tipe orang yang selalu punya rencana. Sejak kuliah, dia sudah tahu mau jadi apa, mau bekerja di mana, dan bagaimana masa depannya akan berjalan. Dan memang di awal semuanya terlihat baik. Dia lulus tepat waktu. Dia mendapat pekerjaan di perusahaan impiannya. Gajinya cukup, orang tuanya bangga. Dari luar, hidupnya terlihat berhasil. Tapi tidak lama kemudian, perusahaan tempatnya bekerja mengalami masalah besar. Restrukturisasi terjadi dan Daniel termasuk yang harus diberhentikan. Awalnya dia berkata dalam hati, "Tidak apa-apa, aku masih muda, aku bisa mulai lagi." Tapi ternyata lamaran demi lamaran tidak mendapat jawaban. Wawancara demi wawancara tidak lolos. Hari demi hari, dia mulai kehilangan arah. Teman-temannya mulai maju dalam karir, ada yang menikah, ada yang membeli rumah, ada yang naik jabatan. Sementara Daniel masih di kamar yang sama dengan pertanyaan yang sama. Dan suatu malam, dia duduk di tempat tidurnya, lampu redup, HP di tangannya, melihat media sosial. Dan tiba-tiba dadanya terasa sesak. Dia berkata dalam hati, "Tuhan, kenapa hidupku seperti berhenti? Mengapa aku seperti tertinggal dari semua orang? Apakah aku gagal?" Malam itu, dia tidak kuat lagi menahan air matanya dan merasa jiwanya lelah, hatinya kosong, harapannya mulai padam. Keesokan paginya, dengan langkah pelan, dia mengambil Alkitabnya yang sudah lama tidak ia buka. Dia tidak tahu harus membaca apa, tapi saat Alkitab itu terbuka, matanya tertuju pada satu ayat, yaitu Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daniel terdiam dan merasa ayat itu sedang berbicara langsung kepada jiwanya. Iya Tuhan, jiwaku memang tertekan. Iya Tuhan, aku gelisah tentang masa depanku. Lalu bagian ini menusuk hatinya. Berharaplah kepada Allah. Daniel sadar, selama ini harapannya ada pada karir, pada pencapaian, pada pengakuan orang lain. Dan ketika semuanya hilang, dia merasa hidupnya runtuh. Tapi pagi itu Tuhan mengingatkan, harapan sejati bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada Tuhan yang memegang hidup kita. Hari itu tidak ada pekerjaan baru, tidak ada kabar baik, tapi ada sesuatu yang berubah. Hatinya menjadi tenang. Dia mulai kembali berdoa, kembali berharap, kembali percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Beberapa bulan kemudian, jalan hidupnya tidak kembali seperti rencananya semula.
tapi Tuhan membawanya ke arah baru yang lebih sesuai dengan panggilan hidupnya. Dan suatu hari Daniel berkata, "Aku pernah kehilangan arah, tapi ternyata Tuhan tidak pernah kehilangan rencana atas hidupku." Sahabat terkasih, Mazmur 42 ditulis oleh seseorang yang sedang sangat tertekan secara batin. Dia tidak menutupi perasaannya. Dia jujur kepada dirinya sendiri. Mengapa jiwaku tertekan? Mengapa aku gelisah? Ini mengajarkan kita satu hal penting. Tuhan tidak menuntut kita selalu kuat. Tuhan mengizinkan kita jujur tentang kelelahan jiwa kita. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti pada perasaan itu. Ada satu perintah yang sangat kuat. Berharaplah kepada Allah. Artinya, jangan berhenti di rasa gagal. Jangan berhenti di rasa tertinggal. Jangan berhenti di rasa tidak cukup. Tapi arahkan kembali jiwa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan rencana. Tuhan tidak pernah salah waktu. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Dan ayat ini berkata, "Aku akan bersyukur lagi kepadanya." Mari kita perhatikan kata "lagi". Artinya, mungkin hari ini kita belum bisa bersyukur, tapi akan ada waktunya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dan kita akan bersyukur lagi. Sahabat terkasih, pagi ini ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, akui keadaan jiwa kita. Tidak apa-apa kalau kita lelah. Tidak apa-apa kalau kita merasa tertinggal. Tuhan tidak menolak hati kita. Yang kedua, alihkan kembali sumber harapan kita. Jangan letakkan harapan pada timeline hidup orang lain. Jangan pada pencapaian manusia. Letakkan harapan kita pada Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa kita akan bersyukur lagi. Ini bukan akhir cerita. Tuhan masih menulis bagian berikutnya dari hidup kita. Dan suatu hari, kita akan melihat kebaikan Tuhan dan kita akan berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, Engkau melihat setiap jiwa yang pagi ini merasa lelah, yang merasa tertinggal, yang merasa tidak cukup, yang merasa hidupnya tidak berjalan sesuai harapan. Bapa, kami jujur di hadapan-Mu. Jiwa kami seringkali tertekan dan gelisah. Tapi hari ini kami memilih untuk kembali berharap kepadamu. Pulihkan hati kami, tenangkan pikiran kami, angkat setiap beban dalam jiwa kami. Ajarkan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah kehilangan rencana atas hidup kami. Kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu dan kami akan bersyukur lagi kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Mari kita ingat, hidup kita mungkin terasa tertinggal, tapi rencana Tuhan atas hidup kita tidak pernah terlambat. Selamat menjalani hari dalam pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.